kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Selamat datang di Reskes, Rescue Podcast, podcastnya BPBD Kota Madiun. Hari ini kita kedatangan tamu ya, yang mungkin aku sendiri nggak pernah nyangka bahwa sebenarnya BPBD itu ada korelasinya dan kerjasamanya. Jadi hari ini kita kedatangan Bu Ati dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Halo Ibu, selamat datang. Ampun cantik banget loh ibunya tuh. Murah senyum. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Tadi kesini lumayan loh Bu, dari DKPP kesini ya kan? Lumayan dari ujung ke ujung. Iya kan. Jadi kalau teman-teman tahu DKPP itu jaraknya lumayan jauh dari kantor ya. Jadi lebih dekat ke kabupaten kan Ya ya? betul. Sudah hampir perbatasan. Iya kan? Bu, kita mau bahas ketahanan pangan dan bencana. Jadi kalau kita memang lihat ya Bu ya, ketahanan pangan itu sebenarnya apa sih Bu? Jujur karena aku nih anggap aja aku orang awam ya, memang awam ya. Maksudnya nggak pernah ada gambaran yang namanya ketahanan pangan itu artinya lah dalam artian yang sebenarnya itu seperti apa? Oke. Ketahanan pangan itu suatu kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Jadi cukup itu termasuk diperhatikan juga kualitasnya gitu, gizinya seperti apa, keseimbangan gizinya itu, keberagamannya juga. Nah, terus supaya setiap individu itu bisa hidup aktif, sehat, produktif secara berkelanjutan. Itu definisi ketahanan pangan. Oke dah. Terus kita bisa tahu daerah itu indikatornya lah. Daerah itu apa istilahnya tuh? Jumlah pangannya itu bisa mencukupi masyarakatnya, itu apakah ada indikator-indikator yang perlu kita penuhi atau gimana Bu? Jadi ketahanan pangan tuh ada 3 pilar. 3 pilarnya itu ada ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Jadi ketersediaan pangan itu apakah pangan untuk penduduk di suatu wilayah itu tercukupi, bisa dari produksinya atau juga atau pasokannya, tersedianya itu dalam jumlah yang cukup. Tuh. Nah itu setelah cukup, bagaimana keterjangkauannya secara fisik dan secara ekonomi oleh setiap penduduk itu mudah atau tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana pemanfaatannya sampai bisa hidup sehat, aktif dan produktif itu kalau sudah tersedia cukup, kemudian terjangkau baik fisik maupun ekonomi. Tapi kalau dimanfaatkannya tidak dengan baik ya tetap aja tidak jadi bermanfaat bagi setiap individu itu gitu, seperti itu. Nah, tapi kan Bu ya, kalau di Kota Madiun sendiri itu kan luas wilayahnya mungkin kecil banget ya. Kalau kita bilang kecil banget ya. Nah, itu gimana Kota Madiun itu bisa mencukupi ketahanan pangan masyarakatnya? Karena kalau kita lihat kan mungkin untuk jumlah luas wilayah pertanian itu nggak seluas tetangga ya kan? Terus mungkin peternakan apalagi ya kan, karena di sini hitungannya sudah padat penduduk ya kan, rumah sudah terlalu banyak, sedangkan kalau kita membuka peternakan ataupun perikanan ya itu kan memang harus membutuhkan luas wilayah yang cukup, dan kalau bisa memang jauh dari pemukiman. Nah itu gimana tuh Bu? Kalau di Kota Madiun memang ya, sebenarnya nggak hanya Kota Madiun ya, pada umumnya wilayah perkotaan itu masalahnya di luas tanahnya. Nah akhirnya sebagian besar itu ketersediaan pangannya memang berasal dari pasokan. Kalau Kota Madiun ya nggak masalah ya, karena kita terkenal juga sebagai kota perdagangan dan industri gitu kan. Jadi ya banyak bahan pangan yang masuk ke Kota Madiun gitu. Oh, berarti itu bukan hanya dari yang dihasilkan wilayah itu aja ya. Berarti bisa mungkin kalau mau ngambil beras mungkin dari kabupaten bisa gitu. Oh, kayak Ya kalau ke pasar juga kan sebagian besar itu kan dari bawang merah dari Nganjuk dan sebagainya itu. Nah, budidaya pertanian itu khususnya tanaman pangan ya, itu kan nggak hanya secara luas lahan seperti itu ya. Kita ada program namanya pemanfaatan pekarana. Dari sudah banyak Kota Madiun ini kelompok-kelompok namanya kelompok pekarangan pangan lestari gitu.
yang memanfaatkan pekarangannya untuk budidaya tanaman sayur terutama. Jadi kebutuhan sayur itu minimal bisa dipenuhi dari pekarangan sendiri. Itu lebih hemat ya, Be? Iya, dan sudah banyak juga yang jadi bisnis juga buat kelompok itu gitu. Berarti kan kalau kelompok apa tadi, pekarangan Pangan lestari. pekarangan pangan lestari itu berarti hampir sama kayak apa ya, kalau kita tahu di DLH mungkin ada programnya Proklim. Nah, PP2L ini pekarangan lestari itu ya support kegiatannya Proklim itu. Oh, berarti collapse gitu ya? Iya. Jadi biasanya kalau ada penelitian Proklim tuh yang lokasi P2L ini juga dijadikan lokasi untuk peninjauan. Oh gitu, berarti kalau misal ada orang yang aku pengen nanam sawi, pengen nanam kangkung, itu bibitnya bisa minta ke DKPP atau dia dijual bebas atau gimana? Jadi kelompok pekarangan pangan lestari ini dia itu tidak hanya menjual hasil panennya gitu ya, tapi dia juga menjual bibitnya juga. Kemudian dia ada juga yang mulai bisnisnya ke mini garden. Oke, Ya kayak berapa tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu waktu Kota Madiun kedatangan tamu dari luar negeri. Itu kan lokasi penerimaan tamunya itu mini gardennya enggak dari bunga aja ya, dari sayur-sayur, tanaman sayur atau hasil sayur-sayurnya juga gitu. Tapi kayaknya memang apa ya, tren menanam di pekarangan tuh kayaknya meningkat ketika COVID, ya nggak sih? Iya betul. Karena orang bingung ya, karena WFH ya, terus ini nggak bisa kemana-mana, akhirnya mereka akan memanfaatkan pekarangannya, dan sampai sekarang trennya masih semakin naik grafiknya atau stagnan atau gimana tuh, Bu? Sebenarnya makin banyak sih yang mulai. Kalau dulu kita P2 kan ada programnya ya dari pemerintah. Kemudian sudah mulai banyak juga yang melakukan secara mandiri gitu. Berarti Ada sisi positifnya lah ya, itu bahwa membuat orang lebih sadar untuk makan sayur gitu kan, seperti dari tanaman, dari pekarangan sendiri gitu. Nah itu modalnya apakah DKPP juga ada bantu modal atau? Kalau kita memang ada program dari pusat dan seperti itu, kita harus ada kelompoknya. Kemudian nanti itu ada bantuan yang langsung disalurkan ke kelompok, nanti diwujudkannya menjadi rumah bibit tuh. Terus demplotnya, demplot tuh apa itu? Dia itu luasan pekarangan di sekitar, biasanya sih sekitar rumah bibitnya itu, yang itu jadi core bisnisnya kelompok P2L itu. Jadi sekaligus juga bisa buat tempat untuk anggota kelompok atau mungkin kelompok yang lain yang mau belajar, gimana sih nanamnya yang bener gimana kayak gitu. Nah itu ada seperti itu, termasuk benihnya ya, sarana prasarananya dibantu sih awalnya seperti. Kalau di Kota Madiun udah berapa tuh, Bu, yang untuk P2L ya? Hampir semua kelurahan sudah punya ya. Hampir sudah punya kelompok pekarangan pangan lestari sih. Ya, itu udah mulai start membangun P2L itu udah dari kapan? Dulu awalnya malah namanya kawasan rumah pangan lestari, KRPL dulu awalnya. Panjang ya namanya. Sebenarnya sama ya, menurutnya sama. Dan setiap ganti periode biasanya diganti lah. Kalau cuman yang sekarang pekarangan pangan lestari ini memang sangat diarahkan untuk dari segi bisnis, lebih ke agribisnisnya itu dijalanin banget tuh, dibandingkan kalau KRPL dulu lebih pada bagaimana pekarangan itu bisa meningkatkan atau menyediakan pangan untuk konsumsi keluarga gitu. Kalau yang sekarang di samping untuk konsumsi keluarga, anggotanya, masyarakat sekitarnya juga dijual. Jadi yang paling sering ditanam sama masyarakat di P2L itu apa, Bu? Biasanya ada sayur, sawi, pakcoy gitu, kangkung, macam-macam lah. Ada tomat, cabai juga ada tuh. Iya, jadi kalau ada kenaikan cabai kayaknya nggak terlalu. Tapi kalau gitu kan berarti ngaruh ke daya belinya masyarakat dong. Maksudnya gini, jadi kalau kan mereka sudah memenuhi sayurnya dari rumah sendiri tuh, berarti mereka akhirnya minat belanja di luar, sayur-sayurnya semakin berkurang dong. Itu kan berarti kan pendapatan istilahnya pendapatannya pedagangnya juga turun dong, Bu. Ya namanya juga persaingan bisnis ya, persaingan sehat aja kali. Itu kan berarti mempengaruhi daya belinya masyarakat Kota Madiun juga, jadi tapi mungkin bisa lebih ke apa ya? Yang jelas sih kalau pekarangan pangan lestari ini diarahkannya mereka budidayanya itu minim menggunakan bahan kimia, pupuk kimia, pestisida kimia. Loh.
nggak bisa dibilang organik juga sih. Tetap masih pakai, cuman berkurang. Oh gitu. bukan, kalau definisi organik itu mulai dari tanahnya atau mungkin apa? Kalau hidroponik ya cairan pupuknya, nutrisinya itu, benihnya itu harus tersertifikasi organik baru bisa klaim organik. Cuma orang biasanya kalau asal tidak pakai bahan ya pasti diklaimnya organik, padahal ngeklaim organik itu nggak segampang itu sebenarnya. Karena karena nggak pakai mungkin dari pupuknya aja, pupuknya nggak pakai pupuk apa kimia, akhirnya mereka akan mengklaim atau melabeli dirinya sebagai produk Padahal syarat organik itu mah lebih susah. Makanya kok lebih mahal ya Bu ya? iya, karena memang ada lembaga sertifikasinya sendiri kalau sampai bisa dibilang. Dan itu Tapi sebenarnya antara makanan organik dan yang setengah organik, kita bisanya setengah organik. Nah, gimana? oke. Nanti kalau bilangnya non organik nanti ada yang salah. Sebenarnya setengah organik itu sebenarnya ngaruh ke badannya tuh lebih baik yang organik atau yang setengah organik sih Bu, sebenarnya? Iya sebenarnya memang lebih baik yang organik ya, gitu. Karena kan Berpengaruh ke gizinya atau lebih ke keamanannya lah. Gizinya ya kalau dibilang gizi juga beras juga ada yang modelnya difortifikasi zinc kan. iya sih. Makanya kadang ada juga yang kasih pemutih ya, jadi putih-putih kadang kan. Nah itu bahaya tuh. Ya kan ibu-ibu kan biasanya lebih seneng milih beras yang putih bening ya kan daripada yang agak butek. Ya kan? Iya gak sih Bu? Kayaknya saya. Kalau aku lihat di sosmed kayak gitu sih. Tapi aku nggak ngerti ya realitanya karena di rumah ini jujur karena di rumah ini kanan kiri belakang sawah. Jadi aman gitu ya. Pasokan beras tidak tahu. Kalau ngomong-ngomong beras pemutih itu kalau di dinas kami juga ada pemantauan Kak. Pangan segar istilahnya ya. Kalau pangan olahan tanahnya di dinas kesehatan, kalau di kita pemantauan pangan segar gitu. Ya itu namanya penanganan pemantauan pangan segar asal tumbuhan. Oh ya ada sidak-sidaknya segar. Iya, kita biasanya akan melakukan pengawasan itu, kita ambil sampel secara berkala gitu. Kemudian kita cek ada pemutihnya atau tidak, ada residu pestisidanya melewati ambang batas atau tidak secara kualitatif ya. Nanti kalau Kalau ditemukan, misalnya positif, datanya langsung dilanjut untuk uji lab yang terakreditasi. nah nanti kalau sudah tahu hasilnya, ternyata memang dia ada bahan kimianya. Nah itu biasanya apa yang dilakukan DKPP mungkin ke oknumnya lah. Pastinya kita mengedukasi mereka sih, bahwa ini tuh memberitahu lah hasilnya seperti ini, kemudian mengedukasi mereka supaya ya jangan sampai melakukan hal itu lagi. Tapi kalau di Kota Madiun aman. Aman ya, aman lah. Kayaknya ketat sekali ya pengawasannya. Aman ya ini. Terus kalau udah nih kita bahas tentang bahan apa ya, bahan pangannya. Oke. Kita bahas kalau di DKPP itu sendiri ada nggak sih Bu program yang apa ya, bisa menentukan ternyata limbahnya, karena limbah makanan itu lebih banyak ya Bu daripada limbah plastik, karena makanan itu kita konsumsi tiap hari ya kan Bu. Kadang ada di rumah-rumah itu karena mungkin lihat di sorry sebut merek, ada di pasar lah lagi promo atau enggak, harga cabai turun, akhirnya beli cabai dalam jumlah banyak, akhirnya ngendon di kulkas karena mungkin makanya cuma 5 biji. Kalau ada yang pedas ya hanya karena FOMO diskon. Nah itu untuk pengolahan dari sisa-sisa makanan itu sebenarnya DKPP itu juga ikut andil nggak sih Bu? Karena tahu aku nih Bu ya, biasanya kalau untuk sampah-sampah itu kan udah ada bagiannya DLH kan, untuk mungkin dia akan mengolahnya di TPA untuk diolah jadi apa ya istilahnya itu, kalau di Kota Madiun kan ada pengolahan gas metannya itu. Nah apakah di DKPP juga ada programnya atau gimana? Jadi gini, kalau di dinas kami itu ada kegiatan upaya untuk mengedukasi, mensosialisasi supaya masyarakat itu melakukan upaya mencegah pemborosan pangan. Nah ini kaitannya dengan BPBD nih, tapi kaitannya agak jauh ada. Iya nanti kita deketin lah Bu ya. Kan sampah makanan nih kalau dibuang nanti dia akan terfermentasi dong ya. Terfermentasi, kemudian nanti menghasilkan lah gas-gas, salah satunya gas metan. Gas metan ini kan
adalah salah satu gas yang termasuk gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Ya, gitu kan. Nah, akhirnya kalau banyak gas metan yang ada di udara ini, otomatis ya kondisi lingkungannya, kondisinya jadi lebih panas, Kak. Itu nanti bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Karena cuacanya juga Iya, betul. banyak Anomali. cuaca ekstrim, gitu kan. Itu salah satunya penyebabnya ya seperti itu. Nah, menariknya, bahasanya menarik apa ironis? Ironis kayak itu kalau dilihat dari komposisi jenis sampah, baik dihitung secara nasional maupun provinsi bahkan sampai tingkat kota kabupaten, itu memang sebagian besar jenis sampah itu justru sampah makanan. Heeh. Gitu. Jadi bukan plastik, bukan yang lain itu sedikit-sedikit gitu. Nah, sampah makan tuh paling banyak gitu. Tapi mungkin orang buang sampah itu mikirnya, ini karena apa ya? Dari alam pasti bisa kembali ke alam gitu loh, Bu. Iya, kalau tiap rumah tangga baik punya komposter, ya kan nggak semua rumah tangga punya komposter gitu kan. Lalu oke, dari sekolah sudah diajarkan cara mengolah sampah organik termasuk makanan. Pas sampai rumah nggak ada dong. Nah, kayak gitu. Jadi memang karena itu kegiatan ini memang perlu kolaborasi lintas sektor ya gitu kan, secara istilahnya ada unsur pentahelix lah itu ya. Pemerintah, akademisi, kemudian masyarakat, dunia industri gitu ya. Supaya ini menjadi satu kepedulian dan menjadi perilaku yang tetap gitu, supaya sama-sama nih mencegah terjadinya pemborosan pangan. Jadi kalau di Kota Madiun memang kita ambil Kota Madiun lah ya, karena kan kita tinggal di sini ya, Bu ya. Itu berarti jumlah sampah makanan itu jauh lebih banyak ya, Bu? Banyak banget. Itu bisa dilihat tuh di websitenya Kementerian Lingkungan Hidup, ada namanya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah. Itu ada datanya secara nasional berapa, per Jawa Timur berapa, per Kota Madiun ada gitu. Terakhir 2023 itu kita ada 80% sampah gitu. Wow, banyak ya. Dari menurut Bu Ati sendiri, apa sih yang menyebabkan wilayah itu atau khususnya di sini itu sampah makanan itu masih tinggi gitu? Salah satunya adalah ya tadi, Selain FOMO ya? santai ya. FOMO-nya ini FOMO juga termasuk ini ada selain bahan pangan ya, ada makanan baru nih gitu dicoba. Iya, betul, Bu. Apalagi di sini sudah makin banyak kafe, restoran, Atau enggak nanti mumpung baru atau apa, jadi ngambil makanan tuh begitu banyak kan ya. Nah, biasanya kalau prasmanan ada nginep di hotel gitu kan, pas sarapan ngambil makanan banyak banget, padahal nggak habis. ya tuh. Nah, berarti ada apa ya istilahnya, campur tangan di KPP untuk mengedukasi para pengusaha makanan dong harusnya ya, Bu ya. Ya sebenarnya kan tahun 2023 itu sudah ada surat edaran wali kota terkait sumber pangan ini yang ditujukan ke berbagai pemangku kepentingan. Sudah ada bahwa kita tuh harus mencegah pemborosan pangan, baik itu bentuknya food loss maupun food waste. Tuh. Nah, yang paling banyak memang food waste ketika sudah sampai di meja makan. Iya, karena nggak bisa diolah lagi ya. Atau gimana sih? Bisa aja sih, Bisa ya? Bekasi lagi, cuma ya kadang ada males gitu ya. Udah praktis aja dibilang gitu. Padahal sebenarnya itu, atau kalau enggak nanti juga di TPA bakal dijadiin Pupuk atau diolah di TPA gitu. ya kan. TPA di Madiun salah satunya ada gas ya, gasnya disalurkan ke masyarakat. Ya, tapi kan enggak begitu juga ya. Atau nanti misalkan di rumah ada komposter, nanti kan dijadiin kompos gitu kan. Jadi apa ya, budaya bahwa sebenarnya kita ada satu, untuk mengolah sampah sebenarnya ada satu pakemnya, piramida terbalik, dimana TPA itu harusnya paling sedikit terakhir gitu dan paling mengerucut. Jadi enggak, Bukan kalau di sana kebalik ya sih kan. Dia udah kembali ke uang, berarti bisa semula gitu ya. tuh jadi ya jangan seperti itu ya gitu loh. Dan kerugian ekonominya juga banyak loh dengan adanya kayak gitu. Artinya kan kita udah beli harga sekian, terus terbuang, berarti sebenarnya mubazir duit yang sudah kita beli ya. Bener Bu. Jadi harusnya misalnya kita beli karena FOMO
ini harusnya 50.000, ternyata dimakan cuma anggap aja 10.000, Iya, 40.000 terbuang. buah gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada sisa, sebenarnya kalau misalkan memang masih layak, sebenarnya kan bisa aja disumbangkan. Berarti itu menunjukkan bahwa masyarakatnya kita agak boros sih. Iya, memang harus banyak pihak sih yang Iya. perilaku ini. Nah, terus ke langkah dari DKPP sendiri untuk istilahnya menekan jumlah sampah makanan. Nah, itu apakah ada langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh DKPP ke masyarakat? Ya kita kan kalau ketahanan pangan tuh apa ya, istilahnya lebih ke makro ya kegiatannya itu. Jadi yang bisa kita lakukan tuh intervensinya tidak spesifik tapi intervensi yang saintifik. Jadi artinya kita melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, kemudian melakukan edukasi lewat podcast gitu, lewat mungkin ada Sosial banner ya biasanya ya. ya seperti itu. Kayak tahun lalu kita coba juga mengundang guru-guru SD, MI sekota Madiun untuk mensosialisasikan, melakukan edukasi juga seperti ini loh, supaya kami harapkan sih bisa tersampaikan ya di sekolah, satu gerakan untuk jangan sampai terjadi boros pangan. Makanan yang apa ya, yang sehat kan kalau saya tahu dari kecil kan ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Dan itu kan memang butuh apa ya, modal yang banyak ya Bu ya. Enggak juga dong. Karena istilah saya bukan 4 sehat. Oh dari Kalau kan cara namanya makan beragam, bergizi seimbang dan aman. Makan B2SA. makan B2SA. Beragam, gizi seimbang, dan aman. Tapi sebenarnya isinya sama aja. Atau enggak, bedanya gini. Kalau 4 sehat 5 sempurna, penyempurnanya harus ada susu. Iya. Kalau B2SA itu enggak harus susu. Apa tuh, bisa jus? Enggak dong. Kalau enggak kan berarti sumber protein kan. Iya, protein Wani. Berarti kan bisa dikasih telur, diganti ikan. kan ada masuk. Oh, 4 sehat 5 sempurna kan ada karbohidrat yang penting. Ya kan Bu ya. Terus apa? Protein. Terus habis itu dari vitaminnya, Sayur dan buah ya kan Bu ya, ya daging ya. daging tuh protein apa aja sih, buah iya ya buah sih. Dan kok harusnya susu itu bukan satu hal. Jadi kalau kita makan Double dong Bu. bukan gitu, maksudnya kalau misalnya kita makan, jadi seolah-olah nih kalau pas saat sempurna nih, kalau kita makan tidak diakhiri dengan minum susu, itu nggak sempurna makan ya kayak gitu juga. Padahal ini sumber-sumber apa zat-zat yang ada di dalam susu itu bisa kita dapat digantikan dengan protein hewani yang lain, betul. Dan itu juga artinya, wah itu kasihan banget yang orang-orang intoleran laktosa. Oh ya, agak susah mahal soalnya susunya Bu. Bukan ya gitu. Yang intoleran laktosa berarti dia selalu merasa bahwa makananku setiap hari nggak sempurna. Karena dia tiap kali minum susu mahal Bu susunya. Tiap kali minum susu perutnya nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi susu bukan sempurna. Lalu kalau di 4 sehat 5 sempurna itu pokoknya jenisnya aja kan, tapi secara jumlahnya kurang diperhatikan. Tapi kan susu sekarang udah banyak Bu macamnya, nggak hanya susu sapi ya. Kan ada susu almond, susu kedelai, itu kan bisa jadi pengganti Nah, sebenarnya. ini istilah yang kurang pas lagi nih. Oh ya, Jadi kedelai sama almond itu bukan susu, itu sari. soalnya kan Istilahnya harus karena warnanya mirip susu. Jadi ya biasanya ini susu gitu. Padahal kalau namanya susu itu adalah cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar hewan mamalia. soalnya kan apa ya? Kalau mungkin karena brand ya kali ya. Kalau kita bicara sari itu adalah yang bening, kelihatannya bening, hasil rebusan kacang hijau terus disaring. Nah, itu namanya sari. Kalau di masyarakat ya mungkin karena brand-brand yang tersebar gitu. Nah, sedangkan kalau susu itu ketika gitu ya. iya yang warnanya putih, tapi diganti sumbernya dari kacang-kacangan. Nah, Jadi kayak gitu. kalau kita di definisi susu itu adalah yang cairan yang dikeluarkan oleh hewan mamalia dari kelenjar susunya. Itu harus merubah perspektif lagi ya. Sih namanya sari kedelai. Nanti kalau didaftarin izin edar juga nggak bakal bolehin bilang susu gitu, sari kedelai. Nah, pasalnya masih banyak tuh kan cashew milk. Kalau kita lihat ke supermarket lah,
ya kan, dan itu memang istilahnya lebih Ya, pricey mungkin kalau memang itu diistilahkan dalam bahasa Inggris cashew milk, nanti pasti kalau beredar di Indonesia kan harus ada istilah Indonesianya tuh. ya. Itu pasti bawahnya bukan susu lah. Istilah Indonesianya. Sari kacang almond, sari kacang kedelai. Iya, kecuali ingredientnya bahan bakunya itu ada unsur susu. Nah, berarti sebenarnya aja tuh. Nah, kalau dicampur susu, komposisinya ada susunya oke lah. Tapi berapa persen itu bisa. Oh iya, jadi sama aja itu. Tapi kalau nggak cocok buat yang kalau sari kedelai, ya kan kalau sari kedelai kan emang kedelai. Sebenarnya itu. Nah, itu sudah pernah dipraktekkan ke masyarakat belum, Bu? Maksudnya disosialisasikan belum? Kalau setang apa nih? Sumber setangan. Bukan yang tadi apa? Apa tuh? B2SA. Ya, sudah lama sekali kalau itu. Bahkan kita juga ada satu definisi yang apa ya, benang merahnya sama dengan Dinas Kesehatan punya gizi seimbang itu kan, sama. Udah lama dan apa ya, sering-sering kita lakukan kegiatan untuk mensosialisasikan itu atau pelatihan bikin menu B2SA seperti itu. Oh, ada menu khususnya atau takarannya? Enggak sih, mungkin sekarang gini, orang biasanya kalau makan sehat itu pasti identiknya nggak enak. Iya. Yang nggak menarik. Ya, kalau yang diet itu biasanya kan pokoknya rebusan, protein, pertanyaan kalau nggak telur, dada ayam, kan Bu ya. Terus nanti sayur-sayurnya yang banyak. Nah, dengan sekarang perkembangan Gen Z yang seperti ini, akhirnya ya kita mengedukasi, mensosialisasikan bahwa sebenarnya makan B2SA itu nggak harus mahal. Ya ada jargonnya nih. Jadi makan B2SA itu makan enak, makan sehat, makan B2SA. Jadi makanannya enak, bukan makanan yang nggak enak-enak. Pasti bisa dibuat supaya lebih menarik, terus terlihat cantik, gak kalah dengan makanan-makanan yang misalnya kategori junk food. Iya sih, karena kalau mungkin apa ya, salah satu kelebihan di junk food untuk masyarakat perkotaan ya, kalian lebih sat-sat. Iya kan Bu? Tapi apakah B2SA itu bisa sesat-sat itu gitu ya? Ini bedakan antara junk food dengan fast food gitu. Oke, junk food, oh ya. Kalau junk food kan berarti kadar garam tinggi, minyak berarti kadar gula tinggi sih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Gimana? Oh, mie instan. Oke, terus kemudian ya banyak lah di restoran-restoran junk food yang ada di Madiun ini kan gitu. Terus kalau fast food, ngomong-ngomong rujak, gado-gado itu fast food loh, ya kan? Kan harus merebus dulu Bu. Nyajikannya fast food yang bahkan nyajikannya kan, kalau prepare-nya dari mana-mana juga lap. Ya kan? Oke. Nah, terus yang baru nih, program pemerintah yang baru ada namanya makan gratis untuk anak-anak sekolah. Nah, itu DKPP juga ikut berperan? Oh enggak, itu dari Gizi Nasional koordinasi dengan TNI ya, itu untuk bikin dapurnya, masak sendiri. Mereka punya struktur sendiri lah. Oh, sahabat di luar apa ya, programnya? Iya, kita nggak terlibat secara langsung. Tapi kalau dilihat di sosial media kan banyak tuh Bu ya beredar. Apakah itu sudah masuk ke dalam program B2SA atau belum kira-kira? Ya itu kan namanya, oleh karena itu ada uji coba. Itu kayak uji coba itu adalah mencoba nih disajikan, kemudian nanti di review masakannya seperti apa, kemudian apakah sudah memenuhi itu. Sebenarnya udah bagus tuh ya, wadahnya udah seragam. Iya, udah bagus. Itu udah pertama, wadahnya sudah berbahan proper lah ya. Itu adalah bahan terbaik untuk makanan ya. Kemudian udah ada kotak-kotaknya itu dalam, jadi sudah tahu porsinya akan segini gitu tuh, permudah. Nanti tampilan juga lebih cantik kan. Tapi untuk komposisi ya memang harus melibatkan banyak pihak, terutama yang lebih paham pada gizi ya. Harusnya ini Dinas Kesehatan sih yang juga Pepra. Tentunya diajak kerjasama untuk saling mengawasi untuk urusan gizi ini supaya memenuhi kriteria itu gitu. Karena ya memang itu namanya program baru ya, pro kontra gitu ya, seperti itu. Tapi filosofinya sih bagus sih, membiasakan anak-anak untuk makan bergizi dalam
porsi yang sesuai. Karena kadang kalau dibawain bekal atau beli sendiri juga kadang karbohidratnya lebih banyak, proteinnya kurang, sayurnya kurang banyak kayak gitu. Karena kalau anak sekolahan paling gampang ibu-ibu paling mie nasi. Itu karbo lagi ya kan. Yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh yang tidak terlibat misalnya kami adalah ya melakukan edukasi sih ke sekolah-sekolah atau juga nanti ke UMKM pangan, pokoknya seperti itu. Intinya sih kalau melihat ada beberapa anak yang di sosmed itu, saya nggak suka sayur, gak bagaimana di rumah nggak dibiasain makan sayur, itu yang juga jadi problem juga ketika di rumah nggak dibiasakan makan sayur yang kemungkinan seperti itu. Atau ada juga anak-anak yang ada jadi doyan makan sayur karena ini makannya barengan kan, beda edukasi jadi nih sekolah makan tuh harus habis, nah yang mereka jadi doyan sayur ada juga kan. Ini dua hal yang Ya memang harus tuh butuh waktu ya Bu ya untuk tahu hasilnya. mengubah kebiasaan tuh nggak semudah membalikkan Iya karena tangan gitu. kalau kita lihat di sosmed kan ada aja yang protes, rasanya aneh. Terus nanti ini porsinya kayak porsi apa namanya napi, ya kan kayak gitu-gitu kan Bu. Nah, padahal sebenarnya itu sudah sudah dipikirkan lah ya, pastinya sudah dipikirkan sama Ya kan yang dari kecimpungan ini. kegiatan ini juga mereka melibatkan ahli gizi juga ya. Mereka punya tim ahli gizinya juga sih. Cuma memang menyajikan makanan untuk anak generasi now supaya terlihat cantik, menarik, itu juga tantangan tersendiri gitu. Kemudian ya tadi mengedukasi mereka, kenapa sih harus ini? Kalau setahu saya itu nanti programnya akan kolaborasi dengan lintas sektornya adalah nanti selain, kalau ini kan hanya memberikan makanan ya, nanti itu kedepannya ada kegiatan setahu saya itu akan ada edukasi juga ke anak-anak pada saat makan itu. Jadi supaya mereka tahu, oh kenapa sih lauknya hari ini, apa sih manfaatnya buat tubuh kita. Nah, mungkin dengan seperti itu yang menerima nih para pelajarnya ini akan, oh ini kenapa makannya harus ini ya, ini penting buat tubuh saya gitu kan. Ya tapi memang harus balik lagi ke ke orang tua juga kan Ibu ya. Tuh. Pembiasaannya seperti apa. Jadi soalnya kan kadang mungkin kalau kita bicara anak-anak ya Bu ya, kalau sudah di sekolah sudah diajarkan A gitu, tapi ternyata di rumah yang diajarkan B. Iya. Karena porsinya mungkin lebih banyak sama orang tua dan karena dari kecil sampai besar namanya B, pasti nanti yang A ini akan Agak terkabur kayak. mungkin masuk cuma seperempatnya, kan lebih dikit gitu ya Bu ya. Jadi yakin itu kan kalau sekolah sekarang ada komite sekolah gitu kan, mungkin bisa tuh sekolah mengadakan pertemuan orang tua, kemudian ada unsur edukasi di situ ya seperti itu. Nah kalau masyarakatnya sendiri mau menjalankan BDUSA secara mandiri, itu sebenarnya ada porsinya nggak sih Bu? Di satu piring ini jumlah karbonya harus berapa? Ada, itu kan ada isi piringku namanya istilahnya, itu sama tuh istilah kami dengan dinas kesehatan, ada tuh ada porsi-porsinya harus berapa gitu kan. Jadi kalau buah sayur itu setengah piring deh. Setengah piring itu harusnya buah dan sayur. Setengahnya buah dan sayur. Setengah piring itu buah dan sayur. Dimana sayurnya lebih ke 2/3-nya, 1/3-nya buah. Terus untuk mencukupi serat. Ini kita bicara dewasa ya. Di balita itu beda-beda lagi, lagi ada aturannya sendiri. Nah terus nanti protein sama makanan pokok setengahnya nih, 2/3-nya makanan pokok, 1/3-nya adalah makanan si protein tadi, sumber protein tadi. Tapi bukannya lebih banyak, harusnya lebih banyak. Itu untuk membuat massa otot ya Bu ya? Iya. Itu proteinnya jauh lebih banyak berarti? Ya enggak sih, maksudnya Atau gimana? itu udah dibagi, itu untuk normal, bukan olahraga. Oh ya lagi, beda lagi untuk orang rata-rata ini loh. Jadi setengahnya itu ya harus banyak sayur sama buah. setengahnya lagi protein dan karbohidrat, sumber protein dan karbohidrat. Setengah piringnya dengan komposisi 2/3-nya nasi. Nah harus nasi ya, sumber karbohidrat, kentang apa gitu kan. Tapi nasi putih lebih baik nggak sih Bu? Nasi merah ataupun nasi hitam itu lebih baik nggak sih Bu daripada nasi putih sebenarnya? Tergantung orangnya ya. Lebih baik nih gimana? Kalau untuk yang penderita diabetes lebih baik karena indeks glikemiknya lebih enggak. Karena kan banyak yang menganggap bahwa
Kalau beras putih itu bisa menyebabkan diabetes. Nah gitu kan Bu, atau Segala sesuatu kalau nggak dimakan meningkat berlebihan juga nggak apa-apa ya. ya apa ya Bu? Ya, dia nggak punya bakat seperti, maksudnya nggak punya secara genetik punya akan atau sedang menderita penyakit tertentu, mungkin memang harus Sih semua beras sebenarnya sama aja ya Bu ya, tergantung porsinya tergantung porsi. dan Dan tergantung pengguna sehari ya. itu akan makan karbohidrat. Jadi ujung-ujungnya karbohidrat itu, semua sumber karbohidrat itu kan akan jadi gula nih Iya. ketika di metabolisme oleh tubuh. Nah, misalkan pagi makan sayur, makan nasi udah sebanyak doa, nanti siang mie sebanyak apa, nanti belum makan roti, makan ini Cemilannya ya kan, ada sebanyak banget karbohidrat sehari itu yang dimakan, ya sama aja, ada potensinya. Atau mau saya, oke lah, makanan saya adalah beras merah, beras hitam gitu kan. Tapi cemilannya donat atau apa, kayak sana manis-manis lagi, terus minum kopi-kopi kekinian. Itu sama aja. iya harus ya Bu. Ya, intinya kalau emang makannya mau B2SA ya harus seragam, bergizi seimbang, dan perhatikan keamanan. Nah itu biasanya aman pangan agak susah. Aman pangan ini kan berarti kan yang bebas dari chemical gitu kan Bu ya. Keamanan pangan tuh termasuk nih kalau membiasakan ketika kita beli misalkan pangan olahan nih, membiasakan lihat label makanan. Ya takar Ya, nggak hanya urusan ada luar informasi nilai gizinya. ya, nilai gizinya akan ketahuan, oh kadar garamnya sekian kan. Kalau kita tahu, oke saya mau makan ini kadar garamnya sekian, berarti sehari ini saya nggak boleh makan lagi yang sangat asin misalkan. Seperti itu kan bisa, pokoknya nggak bisa di itu. Nah itu edukasi itu juga masih jadi PR nih, karena nggak setiap orang aware gitu. Sekali. Kalau masuk ini lagi iming-iming diskon, ya iming diskon banget tuh ya. Sepanjang tidak kedaluarsa sih nggak apa-apa. Tapi kadang memang tidak kedaluarsa, tapi kemasannya sudah penyok atau sudah yang tidak menggembung untuk snack. Sebenarnya sudah terjadi penurunan mutu. Kalau yang penyok malah bahaya. Ya karena juga rawan mungkin ada karat dan segala macam gitu ya. Ya sisi dalamnya kita nggak tahu kan. Kalau ketika penyok itu permukaan dalam yang menyentuh dengan makanan di dalamnya itu apakah ada yang ngelupas atau tidak. Nanti ketika kita beli makanan atau lebih makanan jadi itu harus benar-benar packaging itu juga penting ya dilihat ya. Malah saya pernah atau kalau udah kebiasaan ya, saya pernah mau beli snack nih di minimarket. Ini masih menggembung, bagus. Begitu dilihat udah kedaluarsa. Kayak gitu. Jadi emang kitanya harus peduli. Ya itu agak susah sih sebenarnya menanamkan apa ya, itu kan habit ya Bu ya. Ya, jadi di dinas kita tuh ada kegiatan kunjungan edukasi nih, yang kita menerima anak-anak sekolah biasanya TK, SD. Kayak SD ini ya, karena SD sudah bisa baca lah ya. Kalau TK ya kita informasikan disesuaikan ya. Salah satunya itu juga ada kalau kita berikan edukasi untuk baca label atau aware dengan apa sih kalau kita beli makanan tuh harus seperti apa tuh, termasuk kemasannya. Karena anak-anak kan datang nanti habis keliling nih di kunjungan kita kan bisa lihat dikasih snack. Oh bukan gitu. Iya nah. Kan kalau keliling di dinas itu lihat budidaya ikan, keliling budidaya tanaman, lihat domba, ayam, besok kayak gitu-gitu ya. Iya asik ya, asik. Keliling lah. Kita kayak mini zoo gitu ya. Mini zoo gitu. Nah nanti setelah selesai mereka capek, mereka dikumpulin di aula, bekalnya mereka boleh makan. Nah kadang nggak sedikit yang bawa bekalnya itu dibadain kemasan. Nah kita edukasi tuh di situ nih, kalau besok lagi beli kemasan, lihatlah kemasannya itu ada seperti apa kannya. Kan kadang ibu-ibu nggak mau ribet ya Bu ya. Kadang-kadang kan kan sekarang lebih tertarik pada kemasan yang unyu-unyu. Iya betul. Nah padahal ternyata itu plastiknya tidak aman. Bocil biasanya sukanya gitu, aku mau beli ini kan ini lucu. Gitu. Nah ini kalau kita udah bahas tentang banyak hal tentang pangan. Nah lagi sobat pangan di jajan. Iya dok, kan sesuai timernya. Ya kalau sobat pangan tadi tuh ya kalau buat mencegah sih ya itu tadi harus merencanakan makan tuh kira-kira mau seminggu nih mau masak apa. Kan kadang ibu-ibu nih
Itu kan beli beli ini langsung Mau masak apa ya hari ini ya? Pikirnya paginya. kan, jadi bikin supaya mencegah nih. Nah, bikin perencanaan itu minimal seminggu lah. Kayak Kalau udah advance ya sebulan lah. Dan ini mau masak apa. Nah, jadinya nggak ada potensi sayur-sayur yang terbuang karena nggak jadi masak atau nggak apa ya mager. masak. Tapi kalau masalah kayak gitu biasanya yang susah itu bapak-bapaknya kadang Bu ya. Kadang kalau ditanya sekarang mau makan apa terserah gitu. Habis itu nggak lama aku mau makan ini gitu. Padahal nggak ada bahannya. Lo ujung-ujung beli dong ya. Berarti ibu-ibu harus strict. Ini dah mereka stopper start. Itu ya biasanya sering salah satunya alasan. Hari udah beli pakai duit kan beli. Maksudnya udah beli apa-apa bahan-bahan, kadang nggak jadi masak. Pas dilihat buka kulkas udah mutunya nggak baik, terbuang lah. Ya kan, nah itu kan akhirnya menumpuk sampahnya. Dan sedangkan kalau kita lihat sendiri kan Bu, TPA kita itu kan juga tidak ada penambahan luas wilayahnya ya. Makanya apa ya, mindsetnya itu dibuang itu adalah alternatif paling terakhir yang emang udah nggak bisa diapa-apakan lagi gitu. Nah itu kan, nah efeknya apa kan beberapa tahun yang lalu kan kita sempat TPA Winongo itu kebakaran kan. Nah itu Ada jadinya jelas di situ. iya, kebakarannya modelnya jadi kayak ketika kita lihat ada kebakaran hutan gambut. Atasnya sudah Iya, ring, dalamnya masih ada. masih ada kobaran apinya dan itu susah banget untuk dipadamkan. Nah, itu yang dan itu kan berbahaya ya Bu sebenarnya. Betul. Takutnya Iya, lebih tuh asapnya. asapnya apalagi. Karena kan kayaknya tuh sampah nyampur aja ya. Semua sampah kan jadi satu. Nah, jadi nggak dipilah. Iya. Alangkah baiknya kalau budaya memilah sampah itu juga diberlakukan. Ya itu berarti masih banyak ya Bu PR-nya. Masih banyak. Terlebih itu terkait Tapi perubahan mindset. termasuk tadi di endingnya. Jangan kita udah milah sampah nih di rumah, ternyata endingnya tetap ditumpuk jadi sampah. Iya. Ya itu biasanya kan kita sudah berupaya nih tempat sampah dijajar-jajar ini sampah Mungkin perlu loh ya. kayak gitu. Mungkin perlu gini. Saya jadi berpikir ya, nggak tahu bisa apa nggak diterapin ya. Kalau misalkan setiap rumah tangga itu sudah diberlakukan wajib memilah sampah. Ya udah kalau kesulitan milah ini makanan non makanan walaupun sama-sama organik gitu ya. Tapi ya milah organik sama non organik lah intinya ya. Nah, kalau misalnya diberlakukan pengambilan sampahnya itu dijadwal. Jadi kalau tanggal ganjil sampah organik, tanggal genep sampah ini gitu ya. Kayaknya mungkin jadi kepilah tuh. Mungkin bisa tuh ngobrol sama DLH mungkin ya Bu ya. Karena yang bagiannya sama kan DLH ya Bu ya. Bisa loh gitu ya. Jadi kayak di mana ya? Saya pernah di luar negeri kayaknya gitu sih. Jadi dijadwal gitu. Jadi kalau jadwalnya salah ya nggak bisa diangkut. Sebenarnya kayak gitu kan memang balik lagi ke bagaimana pihak pemerintahannya berkolaborasi dan bagaimana diterapkan di masyarakatnya. Masih PR banget gitu yang perlu kolaborasi sinergi dengan lintas sektornya tuh banyak sampai menyadarkan hal ini tuh, karena ini masalahnya nggak cuma Kota Madiun aja, se-Indonesia gitu. Bahkan Indonesia tuh ya tahun berapa ya, seingat saya penyumbang sampah tiga besar terbanyak sedunia. Setahu saya Cina, India, Indonesia kalau nggak salah. Kita bahkan lebih baik daripada Amerika loh. Ini karena jumlah Luanya lebih banyak. iya sih. Mungkin karena jumlah manusianya juga kita lebih banyak. Tapi Amerika lebih gede gitu. Iya. Tapi kan mereka sudah terstruktur dari kecil untuk membuang makanannya sesuai dengan kotaknya masing-masing. Ya, karena gini, di rumah ada AC ini nggak kerasa juga panas. Iya. Kan seperti itu. Padahal ini efeknya tuh banyak gitu. Iya, Efek itu sampai sekarang bayangkan kalau misalkan efek gas rumah kaca itu mengubah iklim. Akhirnya pertaniannya juga berpengaruh. Apa tuh pengaruhnya? Ya kan musim tanamnya jadi Berubah-ubah ya. kemudian secara kualitas, misalkan ini efek pemanasan global nih kan, untuk dataran yang suhunya sekian untuk budidaya kopi misalnya. Sekarang kan kopi harganya naik tuh. Iya. Biji kopi itu naiknya. Itu karena di tempatnya dia tumbuh
suhunya udah naik. Padahal suhu optimum untuk pertumbuhan itu sekian gitu misalkan. Kan itu berpengaruh ada pada produktivitasnya si tanaman kopi. Iya loh. Lu pada mau nggak minum kopi? Aduh, jangan, itu sumber kehidupan itu Bu ya. Kan jadi itu loh efek yang lebih luas tuh seperti itu. Jangan cuma berpikir di rumah ada AC ini, di rumah nggak panasan Ya manusia mungkin sisi egoisnya muncul. Nah, artinya ya memang itu tadi perlu ada kolaborasi, sinergi supaya mengubah mindsetnya ini loh, ubah perilakunya ini ya kan. Benar, kalau bicara Jangan sampai yang sini udah maju ke sini, yang mati di belakang itu termasuk sarana tadi dengan sampah nih, udah diedukasi milah sampah organik, non organik, nanti sama jadi satu lagi pas buang sampah di gerobak sampah, akhirnya sampai di tetap aja ya Bu ya. iya, ada kan nggak jadi dong gitu, upaya baiknya nggak sama, nggak sinergi nih, kayak salah pasalnya belum sampai ke sana. Nah kalau bicara tentang perubahan iklim itu kan juga mungkin Ya nanti BPBD repot lagi. iya betul. Mungkin kalau Ibu juga ngerasain mungkin iklimnya sudah mulai berubah. Ya ini kan sekarang suhu juga Ya kan, sudah jauh lebih panas. Nah terus mungkin kalau kita biasa ke Tawangmangu lah, biasanya adem ya, angin silir-silir. Kalau sekarang kita lihat kan sudah mulai gerak. Dan itu kadang nggak disadari oleh orang-orang. Ya betul, dan mungkin bencananya jauh lebih banyak. Kalau kita rasa ya, mungkin kalau di Kota Madiun nggak seberapa kasar ya kan? Karena udah kebiasaan panas. Kalau lagi musim panas, panas rasanya itu menyelap. Mungkin kalau kita lihat di daerah-daerah lain lah Ibu, gempa itu sudah mulai sering ya kan. Terus mungkin sudah ada mulai yang berpotensi untuk tsunami. Terus angin kencang kan beberapa minggu lah, bulan yang lalu kan sempat ya kan kalau efek gas rumah kaca itu berarti kan tekanan udaranya itu jadi nggak seini, karena ini menyebabkan akhirnya anginnya putar lebih cepat lah seperti itu. Tapi aman ya Bu, dulu kemarin kan sempat tuh yang awal-awal musim hujan itu kan anginnya nggak karu-karuan ya kan Bu ya. Dan itu kadang orang cuma ya udahlah kondisi alam kondisinya. Padahal itu kalau dulu jauh seperti itu ada kontribusi kita, termasuk tadi gara-gara buang sampah makanan. Udah di sini kalau makan harus habis nih. Betul. Itu ya Bu ya. Udah. Kita pernah ngadain acara nih ya. Jadi acara waktu itu kita walaupun surat edaran wali kota itu menganjurkannya jangan prasmanan. Karena prasmanan tuh salah satu isinya surat edaran itu adalah kalau bisa jangan prasmanan, tuh imbauannya. Karena prasmanan itu berpotensi lah menyebabkan terjadinya sampah makan karena nggak habis. Tapi pada saat kita acara, kita sengaja prasmanan nih. Yang boleh dapat sertifikat adalah yang makanannya habis. Jadi suruh foto. Isi daftar hadirnya itu pakai form online itu, nanti harus upload foto makanannya habis apa. Di tempat sampel kita tuh untuk dia hutan buah. Karena kan kadang kalau prasmanan itu keinginan untuk mengicip semua makanan tinggi. Nggak apa-apa sebenarnya diratai. Kalau udah nggak diratai, polusi mah nggak usah sekali sendok jatong besar. Kadang-kadang kita nanti kalau aku nggak cepat-cepat kehabisan, pasti banyak pikiran-pikiran kayak gitu ya kan Bu. Kalau kita makan prasmanan, nggak aja kita makan kondangan lah. Di kondangan kan kadang silap diet ya. Ada habis itu juga bisa makan. Gak enak, kadang dibuang. Karena apa ya, mungkin itu masih budaya kali ya Bu ya. Iya, dengan makan di hotel kan juga gitu. Sarapan pagi kadang ya kita juga tahu. Ya pasti pilihannya banyak sih. Tapi kembali kita lagi gitu kan. Ininya kapasitas lambungnya juga cuma segitu gitu. Kadang lapar, neng suster betul lapar mata itu ya kan. Itu karena untuk apalagi kalau perempuan ya kan. Lihat makanan, resto baru nih. Padahal tadi udah jajan time, udah jajan roti, makan cuma sesuap-sesuap. Iya, jadi apa namanya? Kalau makan tuh emang harus diniatkan untuk mencukupi kebutuhan tubuh, jangan kebutuhan mata. Gak susah mensi, teromentannya gak susah. Kebutuhan dompet juga sih, Bu. Ya kan, nanti udah beli mahal-mahal,
nggak habis, dibuang akhirnya kan gitu. Itu yang apa ya, mungkin harus masyarakat sadari bahwa sampah makanan itu sebenarnya potensinya untuk menimbulkan bencana juga banyak gitu ya. Tuh. Jadi Tapi ternyata orangnya tuh kemana-mana. walaupun kita ngerasa bahwa kan kita udah bayar terus kaki Kita udah masalah belum tuh di ini loh, masalah sampah makanan ini sangat diperhatikan banget. Salah satu targetnya SDGs juga kan supaya sampah makanan itu bisa berkurangnya banyak. 50% kalau nggak salah maunya tahun 2030 apa gimana kalau nggak salah. Ya kan, itu kan butuh kerjasama banyak orang, banyak pihak lebih tepatnya, banyak pihak untuk sampai membuat berlaku benar. Kadang Karena kita sudah coba perhitungkan, ternyata misalnya kita ngadakan kondangan lah, kita sudah nganggarin mungkin ini cocok buat 100 orang, ternyata yang datang kurang dari 100 orang, akhirnya makanannya juga ya paling kalau sisa seperti itu sisa. masih layak konsumsi kan, bisa aja disumbangin kan, bukannya dibuang gitu loh. Berarti kan Sepanjang yang layak konsumsi bisa di nah, termasuk pembiasaannya lagi, belanja nih ya, kita kalau nggak beli sayur yang lurus-lurus biasanya nggak, padahal sayur yang bengkok-bengkok itu juga tetap bisa dimakan, cuma bentuknya aja kurang cantik. Nah itu estetika, Padahal itu penting untuk mata-mata kalau itu pembeli kadang. kalau itu untuk keperluan hotel misalkan ya, itu kan kenapa harus yang cantik-cantik, karena mempermudah dia segera penyajian. Preparingnya biar lebih cepat ya kan. Kalau di rumah bisa lah, kok yang bengkok-bengkok itu baik-baik saja supaya nggak busuk. Iya. Gitu. Bisa sebenarnya. Cuma kan orang image-nya kalau bengkok kenapa gitu. Iya. Baik-baik aja sebenarnya. Itu kadang itu mencari sesuatu cari yang sempurna. Ya, Tidak ya, yang sempurna itu baik untuk ya, kita. ya, PR edukasi stop boros plastik masih butuh sekali keterlibatan banyak pihak. Iya. Dan Gitu. butuh kesadaran juga. Iya, sampai benar sadar. Oh, kalau makan tuh harus segini. Oh, kalau ada makanan sisa tuh harus seperti ini. Oh, masak tuh supaya minim pengeluaran, boros pengeluaran tuh ini. Kira-kira kapan tuh Bu masyarakat Taman bisa kayak gitu? Ya, harus dibicarakan oleh banyak pihak, harus ada roadmap yang jelas. Artinya kalau ada roadmap kan berarti setiap periodenya akan ada target-target ya yang kita ukur seberapa sih gitu sudah berjalannya sampai akhirnya bisa. Ya, sih bisa ya. Iya bisa lah. Kan kita kan masyarakatnya nggak terlalu banyak ya Bu. Maksudnya untuk merangkul masyarakatnya tuh gak sesusah mungkin daerah-daerah yang luas wilayah 3 kali lipat dari kita, 2 kali lipat dari kita ya kan Bu ya. Dan kita kan memang apa ya, sepelosok-pelosoknya masyarakat di Kota Madiun masih terlihat mata gitu. Ya memang nggak sampai daerahnya terisolir kan, nggak sampai gitu loh gitu. Nah dengan Kota Madiun yang seperti itu, kira-kira sebenarnya butuh nggak sih Bu DKPP itu menyiapkan cadangan pangan ketika Kota Madiun sendiri itu mungkin tertimpa bencana gitu. Kalau cadangan pangan itu, jadi kalau kita setiap tahun kita ada kegiatan untuk memprediksi, memproyeksikan sebenarnya kebutuhan pangan di Kota Madiun itu berapa sih? Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Biasanya kalau udah masuk ke daerah rawan pangan itu kan harusnya ada juklik, juklang dan juknis ya dari pusat ini yang menjelaskan bahwa nanti kalau misalnya ada wilayah atau daerah yang mengalami kerawan pangan, ini loh yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya setiap tahun tuh kita bikin namanya peta ketahanan dan kerawanan pangan. Itu memotret setiap daerah. Kalau data tingkat kabupaten kota biasanya per kelurahan atau per desa. Kalau kota ya per kelurahan. Itu yang melihat performance-nya. Oh, ini daerah tuh rawan pangan atau enggak. Tapi itu banyak hal yang menyebabkan terjadi rawan pangan. Nggak cuma karena nggak cukup makanannya, tapi berapa jumlah tenaga kesehatan di wilayah itu. Kalau makanan tuh dilihatnya dari berapa sih sarana prasarana pangan yang ada di wilayah itu, lebih pada keterjangkauan pangan itu gimana nih, dengan bisa nggak mencukupi penduduk di wilayah itu. Seperti itu. Kemudian nanti akses jalannya seperti apa, berapa sih yang
penduduk miskin ekstrimnya ada berapa, karena memotret perekonomian di wilayah itu, sampai akhirnya ketahuilah dengan berbagai parameter itu, oh ini rawan pangan atau enggak. Ketika itu rawan pangan, maka perlu lagi tim dari peta yang terlibat dalam penyusunan peta ini untuk ini harus diapakan nih, harus apa nih yang dilihat, aspek apa nih, misalkan oh sarana prasarananya kurang nih, berarti harus ditumbuhkan di situ supaya ada sarana prasarana yang mencukupi kebutuhannya si penduduk di situ. Oh tenaga kesehatannya kurang nih, berarti harus ada tenaga kesehatan yang memantau kesehatan di wilayah itu. Kalau di Kota Madiun kira-kira pasokan pangan yang ada itu bisa mencukupi sampai berapa tahun, Bu? Waduh, kenapa berapa tahun ya? Karena kan ada kalau berapa tahun tuh kan? Gini, kalau pasokan pangan itu kelihatannya itu adalah bukan pangan kemasan ya, tapi pangan yang strategis tuh kayak beras, bawang merah, bawang putih, gula, minyak kayak gitu-gitu ya. Itu tuh kan itu ada masa simpannya itu bukan untuk kering loh. Kalau gitu kita nggak bisa sekian tahun gitu. Jadi intinya kita setiap tahun akan membuat proyeksi kebutuhan pangannya per bulan tuh berapa. Nah, kita proyeksi seberapa nih. Nah, minimal jumlah kebutuhan itu sampai dengan jumlah konsumsinya. Tapi kan nggak gitu juga. Kita analogi aja di rumah. Kita kan nggak mungkin nyetok beras itu ngepres. Ya kan? Pasti akan dilebihin. Nah, sama prinsipnya tingkat kota, tingkat negara juga gitu. Jadi pasti ada lah lebihnya berapa gitu. Jadi itu yang biasanya jangankan itu yang jual bahan pangan tuh juga pasti juga nyetok. Pasti ada stok minimum sampai sirkulasinya lancar. Nah, sejauh ini sih kondisinya baik sih. Ya karena kan kalau kita lihat kan pertumbuhan masyarakatnya kan Kota Madiun itu kan sudah semakin baik ya, dan dari Satprasnya juga semakin baik sehingga menarik mungkin orang-orang dari luar kota termasuk seperti saya itu akhirnya ingin menetap di Kota Madiun. Nah itu sendiri kan akan berdampak sama konsumsinya, ya kan Bu, jumlah konsumsinya, terus habis itu jumlah penggunaan pangannya juga kan Bu naik. Makanya tuh aku juga penasaran sih sebenarnya dengan luas wilayah seperti ini, dengan masyarakat semakin membludak ya kan Bu, itu kira-kira pasokan pangannya itu akan bisa mencukupi masyarakatnya itu sampai sejauh apa gitu. So far nggak pernah terjadi sesuatu bahan pangan yang hilang, yang yang jumlahnya naik turun lah ya harganya karena mengikuti banyak faktor banyak faktor itu. Kalau sampai terjadi kelangkaan pangan kan nggak pernah terjadi gitu kan. Ya ini alhamdulillah tidak terjadi gitu. Jadi ya cukup lah. Berarti masih aman sekali. Masih aman. Madiun ini berarti kalau yang mau tinggal di sini bisa aman. Tambah banyak. Tapi makin tumpuk ya Bu ya. Kayak dengan luas wilayah segini dan jumlah wilayah. Mungkin masyarakat ini karena yang berkunjung makin banyak ya kan. Karena pariwisata di Kota Madiun juga semakin tertarik. Semakin menarik gitu. Kalau dulu aku kecil main ke Kota Madiun tuh namanya macet tuh kayaknya tidak ada. Ya mungkin ramai ketika Lebaran atau hari-hari libur panjang. Tapi sekarang kalau pagi ya ampun agak padat. Ayo padat ya Bu ya. Kalau udah masuk wilayah PSC agak lalu lalang orang itu sisi positifnya kan perekonomian semakin membaik sih sebenarnya Bu ya. Usaha-usaha kreatif makin banyak, makin terkenal. Motivasi untuk berdaya saing dengan wilayah lain juga semakin tinggi, semakin baik gitu. Tapi ya ada lah pasti segala sesuatu kan pasti ada sisi positif, sisi negatifnya. Tinggal bagaimana meminimalisir sisi negatifnya. Kayak misalkan kita makan di 2SA nih, semua disuruh beragam nih. Kan makin beragam nih makanan yang ada nih ya. Dengan bilang yang junk food ya, intinya banyak makanya resto-resto yang menyediakan mungkin makanan tradisional Indonesia kan sudah semakin bermunculan. Ada beragam kan. Akhirnya mungkin menu-menunya ya kan. Kemudian akhirnya dengan seperti itu orang-orang juga akhirnya mulai terbuka wawasan lagi, misalkan makanan sehatnya seperti apa, ada banyak lagi pengumpulan. Tapi ya
Sisi negatifnya adalah ketika itu tidak di-manage dengan baik, akhirnya ulah sampah makanan kan gitu. Tetap balik lagi ke Akhirnya bagaimana nih itu upaya minimalisirkan sampah makanan ini kan harus lagi terlibat lah banyak orang, banyak pemangku kepentingan. Ini bagaimana mengatasi hal ini? Nah, ya itu tadi. Berarti kan kalau banyak pengunjung, otomatis sama makanannya nggak cuma dari masyarakat Madiun gitu kan. Berarti meningkat lagi. Akankah TPA itu menampung cukup? Seperti itu. Nanti kalau sampai terjadi apa? Nanti apalagi di hari-hari yang libur panjang gitu. Kayak kemarin Nataru, lumayan tuh. Lebaran banyak yang kesini. Yang mudik-mudik. Biasanya pasti sampah makanan tuh lebih banyak. Karena memang ketika kita hari besar pasti menyediakan makanan banyak banget. Nanti ada tamu dari sini kan. Padahal tamu yang datang itu udah makan dari setiap rumah yang dikunjungi. Betul. Makan cuma sedikit gitu. Ya kan Bu ya. Nah, mungkin juga balik ke media juga yang kadang itu nge-framing makanan yang sehat itu seperti ini loh. Gitu. Padahal mungkin makanan yang di-framing itu tidak sesuai dengan yang sudah dianjurkan kayak yang tadi. Iya, sama aja media iklan juga bilang apapun makanannya, minumnya ini. Gitu kan. Nah, padahal itu kalau kita tinggi ya. Dan selain gulanya tinggi, sebenarnya kalau kita makan sebaiknya nih ya, terlepas dari kondisi, kadang perlu juga sih. Tapi sebaiknya selama tidak dalam kondisi khusus ya jangan minum teh. Karena teh itu mengikat zat besi ya kan. Jadi kenapa anemia ini terjadi kan? Berarti kan perlu ditelusuri. Wah, jangan-jangan anak-anak ini habis makan minumnya teh, soalnya nggak kejeda. Iya. Karena sudah terlanjur termindset. Dan mungkin rasanya minum es teh itu lebih menyegarkan, ya kan gitu. Oke. Nah mungkin banyak sih PR-nya ya. Banyak ya Bu ya. PR-nya banyak. Makanya nggak bisa sendiri nih. Sekarang zaman sekarang kalau mau kayak gitu nggak bisa. Oh KPP sendiri. Oh BPBD sendiri nggak bisa. Itu harus collab dan mungkin memanfaatkan media-media yang sekarang lagi hit. TikTok ya kan Bu. Sekarang anak mana sih yang gak main TikTok ya kan? Walaupun terjadi brain rot gitu. Iya benar kan Bu ya. Tiap hari yang dibuka adalah TikTok, Instagram, YouTube. Nah mungkin dinas-dinas yang terkait untuk merubah mindset masyarakatnya juga. Iya, mulai mengedukasinya menggunakan seperti itu. Gitu. Sudah Jadi saatnya seperti itu. Kitanya sendiri juga harus adaptasi ya kan Bu sama perubahan teknologi yang semakin tinggi. Iya, artinya kalau misalkan itu nanti takut, nanti brain rot, ya berarti harus diedukasi bahwa yang ditonton tuh yang seperti ini loh. Itu kan algoritma ya, jadi kan kalau yang ditonton yang baik-baik, yang muncul yang baik-baik gitu kan. Betul. Jadi edukatif ya edukatif aja gitu kan, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ya karena tadi butuh kolaborasi dan sinergi berbagai pihak itu tadi. Gitu. Jangan sampai kita udah bikin TikTok, bikin apa, ternyata nggak ada edukasi nih ke pelajar bahwa bantuan untuk menyebarkan informasinya kayak gitu. Itu juga PR juga sebenarnya. Banyak banget sih PR. Banyak PR. Padahal mungkin dilihatnya gak ada kerjaan gitu. Iya. Sebenarnya PR-nya banyak. Dia nggak diketahui masyarakat pada umumnya ya kan. Karena kan yang diketahui masyarakat hanya kadang hasilnya aja ya kan? Padahal kita di sini mikir strateginya seperti apa. Mungkin karena masyarakat juga sekarang terimbas juga ya dengan teknologi yang maunya instan. Iya, betul. Padahal proses itu penting ya kan? Penting. Dan melakoninya luar biasa. Iya, betul. Itu menguras pikiran, ya kan, tenaga, waktu, kadang waktunya lebih juga, banyak. Itu tadi kalau nggak pakai roadmap juga kan nggak terstruktur ya Bang? Nggak ada sampai sini progresnya sampai endingnya mau tujuannya yang akhir apa gitu. Iya benar. Mungkin terakhir nih Bu, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan ke masyarakat Kota Madiun terkait gerakan-gerakan yang sudah Ibu jelaskan tadi yang ada di DKPP atau mungkin ujangan lah ujangan ke masyarakat Kota Madiun terkait boros makan, boros pangan maksudnya aku boros ya kan food waste-nya seperti apa. Nah, silahkan. Oke, pemirsa setia apa nih namanya? Reskes. Ya. Pemirsa setia Reskes. Mari kita bersama-sama membiasakan
mengupayakan agar pemborosan pangan ini tidak terjadi dengan cara meminimalisirnya, yaitu merencanakan pangan yang akan kita makan, akan kita olah, begitu. Kemudian makan itu dihabiskan sesuai kekuatan porsi makan kita. Jadi jangan sampai ada makanan yang bersisa kemudian terbuang. Jadi makanan yang dibuang itu udah akan menyebabkan tadi pemanasan global. Gitu sih. Jadi mungkin semakin semakin sedikit sampah makanan yang Betul. dibuang, otomatis nanti efeknya akan berimbas ke anak cucu kita. Betul. Ya kan Bu. Jadi alamnya juga semakin terjaga, bencananya semakin sedikit ya kan Bu. betul. Mungkin meminimalisir perubahan anomali cuacanya yang mungkin sekarang jadwal musim hujan dan musim kemarau yang kita ketahui dari sekolah itu Udah pada kelihatan berbeda ya kan Bu. Udah Biasanya bergeser. bulan ini sampai ini itu musim hujan, ternyata faktanya enggak. tidak gitu loh. Dan sekarang musim kemarau itu jauh lebih panjang daripada musim penghujan kalau kita rasakan. Ya. Ya kan Bu. Nah, itu mungkin dengan berkurangnya sampah-sampah makanan, dengan kita yang Bu Ati tadi bilang untuk meminimalisir pembuangan sampah makanan, kita makan sesuai porsi ya kan. Belanja bukan karena FOMO dan karena diskon. Jadi itu akan berpengaruh juga pada kehidupan kita selanjutnya ya kan Bu ya kan. Dan mungkin itu juga akan menyelamatkan kita dari perubahan sekarang efek rumah kaca. Ya kan Bu, ya itu kan concern yang sudah tahunan kita coba untuk cari solusinya gitu. Iya, ya ini penumpukan kebiasaan yang dari dulu-dulu yang dari dulu itu kan edukasinya tuh kita membuanglah sampah pada tempat. Tapi sekarang mungkin edukasinya nggak cukup. Pilahlah sampah. Ya kan. Nah, itu. Gitu. Selain pilah juga jangan melakukan boros. Nah, itu. Jadi kalau mau belanja makanan paling tidak jangan sampai menuruti lapar mata lah. Ya betul. Kan? Kadang ini makanannya kayaknya enak nih, pesan ternyata nggak sesuai selera, akhirnya nggak dihabiskan ya kan Bu. Kadang udah atau belinya banyak nih, rencananya buat stok nih, tapi ternyata nggak sempat makan ya kan, karena mungkin kayaknya ini enak nih, enak. Akhirnya kalau selama-lama disimpan juga kualitasnya menurun, jadi nggak enak. Nah itu sayang sekali kan. Jadi kalau kita hemat makanan, otomatis kita juga menghemat pengeluaran. Nah betul. Ya kan. Jadi uangnya bisa mungkin kita buat belanja yang lain. Ya kan. Buat ditabung. Ya, buat ditabung investasi lah ya kan. Karena sekarang tanah semakin mahal ya kan Bu. Ya. Karena kan kendalanya sekarang para Gen Z itu akan kesulitan untuk beli rumah sendiri karena ya itu tadi Bu, banyak jajan di luar. Ya, tuh. Banyak healing, self reward ya kan. Katanya aku butuh nih gitu. Itu juga sindiran buat aku sih. Pulang healing kantongnya habis. Iya kan, healing hilang ya uang di dompet. Gitu. Oke, itu tadi podcast kita hari ini membahas tentang food waste ya kan, tentang ketahanan pangan di Kota Madiun ya, karena ini cuma speknya Kota Madiun ya, jadi tidak akan membahas kota-kota lain. Iyalah. Ya kan, dan juga efek yang akan ditimbulkan ketika kita buang-buang makanan. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian, edukasi buat teman-teman sekalian untuk lebih memilah ya kan Bu ya, memilah sampah, terus habitnya ya kan Bu, habitnya tentang habitnya tuh lebih terukur lah kalau makan ya Bu. Jadi jangan hanya mengukur dari keinginan dan keadaan dompet. Oh lagi habis gajian akhirnya belanja makan sesukanya. Itu kadang gitu. Sama itu aku gitu. Itu juga. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Bye bye.